Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami akan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Firman Tuhan, engkau adalah umatku. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pernyataan Allah melalui renungan harian pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, tentunya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Ini yang paling saya ingat ketika masih sekolah minggu. Sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang bertuhan, maka yang paling ditekankan dulu ketika kecil, termasuk dalam pelajaran PPKN, diingatkan sebagai orang yang beragama maka kita akan melakukan perintah Tuhan, menjauhkan larangan Tuhan. Ini hal simpel yang perlu kita ingat sebagai umat Tuhan. Tidak perlu dulu jauh-jauh harus berpuasa, harus melakukan ritual ini dan itu. Yang paling simpel yang perlu kita implementasikan dan kita ingat sebagai umat Tuhan, sebagaimana perintah Tuhan, sebagaimana yang disampaikan Allah, kata-kata penghiburan kepada Sion, kepada umat Israel dan Yehuda, di mana mereka yang akan dijanjikan kembali dari pembuangan Babel. Setelah 70 tahun berlalu, mereka akan kembali ke Babel, dan kata-kata penghiburan ini perlu disampaikan agar mereka mengingat kembali, agar mereka disegarkan kembali bahwa selama 70 tahun di mana ada sebagian mereka yang merasa Tuhan sudah meninggalkan kami, Tuhan sudah jauh daripada kami, seolah-olah kami ini bukan umat Tuhan, sehingga kami dibiarkan terbuang di Babel ini sebagai budak, sebagai tawanan perang, sebagai orang yang tidak merdeka. Tetapi kata-kata penghiburan ini ditujukan kepada mereka agar mereka semakin diingatkan bahwa mereka adalah umat Tuhan. Sebagaimana dikatakan, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Bagaimana Tuhan yang berkata dalam nats ini melalui Nabi Yesaya bahwa firman-Nya akan ditaruh dalam mulut kita. Mulut kita akan penuh pujian, penuh perkataan firman Tuhan. Dan di mana Allah menyembunyikan kita dalam naungan tangannya, supaya Dia Allah kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Bagaimana kita adalah umat Tuhan? Ini adalah firman Tuhan yang perlu kita ingat dan kita renungkan. Ibu bapak saudara, NN berkata, pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan tak mampu membuat keputusan. Benar saja, kita akan tiba pada situasi keadaan di mana kita tidak mampu mengambil keputusan dengan logika kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa firman-Nya diletakkan dalam mulut kita, maka kita boleh menggunakan firman Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang perlu kita lakukan. Lalu Abu Hamid Al-Ghazali, seorang filsuf dari Persia, berkata, kuat dan bahagianya suatu umat adalah karena akhlaknya. Apabila akhlaknya rusak, maka binasalah umat itu. Sebagai umat Tuhan, ketika akhlak kita baik
dan tertuju pada perintah Tuhan, aturan Tuhan, melakukan semua yang dikatakan sesuai dengan firman Tuhan, sekuat dan semampu kita akan terus diperbaharui. Terlebih lagi sebagai umat Tuhan, mari kita belajar menggunakan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Mari kita gunakan firman Tuhan sebagai kesaksian hidup sehari-hari. Mari kita gunakan firman Tuhan yang menjadi pelita dan penerang hidup kita setiap hari. Sehingga nyatalah kita adalah umat Tuhan yang terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga sebagai umat-Mu Tuhan, sehingga sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh senantiasa ada mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh menunjukkan jati diri kami sebagai umat-umat Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.